Sekali lagi boleh saya menyapa Shalom. Ya, dari sebelah kiri saya ya semua sampai ke tengah, sampai dengan yang sebelah kanan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Yuk, kita nggak mau sia-siakan ibadah kita hari ini, saudara. Amin. Apalagi sebentar kita mau menerima perjamuan kudus ya. Saya berharap saudara sudah menerimanya, roti dan juga cawan air anggur yang boleh mengingatkan kita akan apa, saudara? Boleh tampilkan slide yang pertama. Yuk, karena kita akan merayakan perjamuan kudus. Ada yang Tuhan mau peringati. Dan yang Tuhan mau kita peringati apa, saudara? Boleh nggak katakan sama-sama dengan saya supaya kita boleh menghayati akan perjamuan kudus yang kita akan terima sebentar ya. Katakan pelan ya saudara, jangan lo cepat ya. Dan saudara hayati kata demi kata. 2, 3. Memperingati pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus, mengingatkan bahwa Tuhan menanggung hal-hal yang menyakitkan, bahkan mengerikan untuk kita saat kita sedang jauh atau memusuhi Tuhan. Jadi saudara, perjamuan kudus ini sebuah hal yang mau memperingatkan kepada kita. Dan apa yang kita harus ingat, saudara? Nah, untuk meneguhkan bahwa benar ini bukan cuma pernyataannya Pak John, mari kita klik, kita mau lihat firman. Firman mengatakan apa, saudara? Ya, yuk kita baca sama-sama dulu ayat yang pertama. 2, 3. Ia dilukai karena dosa-dosa kita dan diderah karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi saudara, ada maksud ketika Tuhan dilukai ya. Tidak ada seorang pun kita yang mau dilukai dan tidak kepingin dilukai, saudara. Tapi benar Tuhan dilukai, saudara, karena dosa-dosa kita. Bahkan gak stop dilukai, saudara. Didera, artinya saudara, dicambuk, saudara. 39 kali menurut aturan zaman tersebut, saudara. Dan setelah dilukai dan didera, walaupun mereka tahu Yesus itu gak ada salahnya. Dan memang ini bagian pada rencana besar Tuhan buat kita. Dia tetap harus dihukum. Supaya kita apa, saudara? Boleh gak katakan sama-sama? Supaya kita apa, saudara? Diselamatkan. Dan saudara, waktu kita diselamatkan, kita ini orang-orang apa, saudara? Paulus ingatkan. Yuk, ayat yang kedua kita baca. 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Kristus mati, betul, saudara. Dia menyelamatkan kita. Dan waktu dia menyelamatkan kita, kita bukan orang yang disenangi, saudara. Kita ini orang durhaka, kata firman Tuhan. Saudara ngerti dong kata durhaka, saudara. Itu kalau sampai dia ngomong, lu tuh anak durhaka, berarti dia tuh udah sangat kurang ajar sama orang tuanya. Bukan sedikit ngelawan, saudara. Bahkan mungkin terang-terangan melawan. Bahkan bersikap kasar sama orang tuanya. Biasanya kan gitu, saudara. Diucapkan kata durhaka, ini kamu nih anak durhaka. Karena itu, saudara. Dan Tuhan bilang posisi kita waktu diselamatkan, sebetulnya bukan posisi yang patut diselamatkan. Yang patut dihukum. Yang patut dihancurkan. Saudara, makanya hari ini, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita ingat lagi, saudara. Kita menerima ini bukan rutinitas. Oh, tiap bulan gereja tuh mesti ada acaranya. Acaranya makan roti minum anggur. Saya yakin saudara bisa makan roti yang lebih enak, anggur yang lebih enak daripada ini, saudara, kalau sekedar makan roti dan minum anggur. Tetapi saudara, kita lihat pengorbanan Yesus. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Boleh nggak katakan dilukai, didera, dihukum supaya saya diselamatkan ya. Katakan saudara yang percaya ya, sekali lagi saya ulangi supaya saudara bisa katakan dengan baik. Yang ikuti juga secara online, dilukai, didera, dan dihukum supaya saya diselamatkan. 2, 3. Dilukai, didera, dihukum supaya saya diselamatkan. Itu yang Yesus tanggung. Dan apa motivasi dia? Tolong klik sekarang slide yang ketiga. Motivasinya cuma satu, saudara. Yuk kita baca dulu ayatnya ya. Kita baca dulu ayat yang orang bilang ini golden verse of golden verses. Katanya ini ayat emas dari semua ayat emas, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Kalau saudara di sekolah Kristen, saya nggak tahu sekarang ya. Di zaman saya kita harus hafalkan, saudara. Dari SD udah mesti menghafalkan ayat ini, saudara. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua Tuhan lakukan untuk membuktikan apa saudara? Betapa besarnya kasih-Nya kepada dunia ini. Makanya hari ini saudara, saya mau mengajak saudara, yuk jangan ragukan kasih Tuhan. Saudara, saya mau peringatkan saudara, yang menakutkan itu bukan perang. Walaupun kita sedikit deg-degan ya, perang di Israel ini saudara. Ya. Yang menakutkan itu saudara bukan gempa. Kemarin teman pendeta di Nepal kabarin saudara, ada gempa di Nepal saudara. Yang menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Tetapi kata firman, yang lebih menakutkan tanda di akhir zaman namanya penyesatan. Dan kalau saudara lupa waktu Yesus mengatakan, kalau aku tidak mempersingkat waktunya seorang pun gak selamat. Itu setelah kata penyesatan saudara. Setelah Tuhan memperingati bahaya penyesatan. Dan penyesatan itu mau apa saudara? Satu cuman, membuat saudara dari percaya Tuhan gak percaya Tuhan. Membuat saudara dari yakin akan keselamatan Tuhan, sekarang saudara tidak yakin keselamatan Tuhan. Dan sekarang yang membuat pernyataan itu gak main-main saudara. Bahkan pendeta besar mulai meragukan, Yesus itu Tuhan atau enggak. Bahkan saudara ingat gak, saya pernah cerita ada 4 orang pendeta mendeklarasi depan umum katanya, selama ini ternyata saya percaya sama Tuhan yang salah. Dan jadi maksudkan Tuhan Yesus saudara. Dan terus menerus kita dibombardir, Yesus itu sebetulnya cuma guru yang baik. Dia itu bukan juru selamat. Makanya hari ini saya mau mengajak saudara, kalau kita sebentar akan menerima perjamuan kudus, diingatkan kasih Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak akan ragu kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Kita tidak mau meragukan kasih Tuhan. Nah bagaimana caranya? Coba kita lihat sekarang, klik. Ada satu kebenaran ketika kita menghayati pengorbanan Yesus sebagai bukti kasih-Nya. Dan sekaligus cara kita nggak ragu akan kasih Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus sudah memberikan pengorbanan yang terbaik sebagai bukti kasih-Nya yang tiada duanya. Pengorbanannya tidak pernah dapat kita balas. Tetapi kita bisa respon balik mengasihinya dengan mengikuti contoh atau model Yesus mengasihi, yaitu pengorbanan yang terbaik. Saudara, kalau saudara nggak mau meragukan kasih Tuhan, kalau saudara bahkan mau semakin meyakini kasih Tuhan, saudara sangat penting kita juga membuat cinta Tuhan tuh nggak bertepuk sebelah tangan. Dan kalau saudara nggak mau membuat cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan, maaf, bukan sekedar sudah hadir ibadah pagi ini. Walaupun ini salah satu tindakan. Tapi maaf, bukan cuma sekedar sudah ibadah pagi ini. Tapi saudara mau responi nggak saudara? Kalau Yesus memberikan pengorbanan yang terbaik, saudara belajar memberikan pengorbanan yang terbaik nggak? Makanya tema firman Tuhan hari ini, yuk kita katakan sama-sama. Kalau kita mau menghayati, meyakini kasih Kristus. Yuk katakan sama-sama semuanya 2, 3. Menghayati kasih Kristus, menghayati pengorbanan yang terbaik. Kita juga harus belajar, saudara, melakukan pengorbanan yang terbaik. Kalau saudara nggak mau belajar melakukan pengorbanan yang terbaik, saudara akan bertepuk sebelah tangan cinta saudara dengan Tuhan. Saudara harus belajar juga melakukan pengorbanan yang terbaik. Walaupun kita tidak bisa melakukan pengorbanan yang Yesus lakukan, saudara. Kita nggak bisa mati di atas kayu salib, nggak bisa, saudara. Tapi ada pengorbanan yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Karena itu kita mau belajar sekarang, klik. Apa sih itu pengorbanan yang terbaik? Dan ini sesuai dengan tema kita bulan ini, saudara ya. Tema kita bulan ini better sacrifice, pengorbanan yang lebih baik. Mungkin saudara bertanya, kok Pak John yang lebih baik? Pak John bilang yang terbaik. Nah, jangan lupa tema besar kita be better. Kita mau jadi yang terbaik dalam semua hal. Tapi untuk jadi yang terbaik, langkahlah selangkah demi selangkah dengan lebih baik dari sebelumnya. Kita mau menjadi pengorbanan yang terbaik, kita mau lebih baik dari pengorbanan yang sebelumnya yang mungkin asal-asalan, saudara. Ya, tolong diklik sekarang lebih lanjut. Kita mau lihat, saudara, apa itu pengorbanan yang terbaik. Nah, sebelum membahas itu, saudara, saya mau ingatkan dulu, sebetulnya ya, entah saudara sadari atau enggak, semua saudara tuh pernah melakukan yang namanya pengorbanan. Semua saudara pasti pernah. Waktu mungkin saudara kuliah atau sekarang yang masih kuliah. Saya ingat teman sekamar saya, saudara.
Karena dia belum selesai tugasnya. Waktu saya masih kuliah, tentu teman sekamar saya, saudara ya. Saya kaget, saya bangun jam 3:30-4 pagi. Dia masih belum tidur, saudara. Kenapa? Karena dia mau mengejar tugas yang perlu selesaikan besok. Berarti dia korbankan waktu tidurnya. Ada di antara saudara yang menyadari, waduh, bentuk tubuh saya nggak ideal nih. Saya bisa bukan cuma sekedar gemuk, tapi sakit-sakitan. Saya berkorban, mengubah pola makan saya, supaya saya sehat. Atau saudara sedang mengejar karir. Jadi saudara untuk meyakinkan bos saudara dipromosi. Saudara apapun yang dia perintahkan selama saudara masih bisa kerjakan, saudara kerjakan. Walaupun kadang-kadang lemburnya sudah berkelebihan. Atau saudara pernah ingat nggak cerita kenalan saya, saudara? Ketika dia sedang jatuh cinta dengan istrinya. Saudara, istrinya lagi jalan-jalan, ya waktu itu masih pacar, saudara. Itu naksir sebuah tas. Walaupun nggak minta dibeliin, saudara. Tapi karena dia lagi bucin katanya. Ada istilah sekarang bukan cuma jatuh cinta, tapi udah sampai budak cinta katanya, saudara ya. Jadi saudara, dia nekat dia beliin pacarnya, saudara, tas yang harganya waktu itu setengah dari gaji dia. Gaji dia belum besar waktu itu, saudara. Padahal dia masih harus bayar kos, dia udah harus membiayai hidup sendiri di kota besar Jakarta, saudara. Tapi karena bucin, dia beliin tas itu, saudara. Untung belakangnya ada hashtag, akhirnya untung jadi katanya, saudara. Kalau udah beliin tas mahal-mahal gak jadi, kan celaka, saudara. 1 bulan tuh dia cerita, saudara. Dia tuh sering makan Indomie. Bukan suka Indomie, bukan. Karena duitnya habis. Jadi cara mensiasati, saudara. Ya, waktu itu belum ada kredit card, saudara, belum. Itu zaman dia tuh seumuran saya. Jadi saudara zaman tuh ya waktu jatuh cinta ya, belum ada kredit card, ya. Jadi saudara mau nggak mau kan bayar cash, saudara. Jadi saudara dia berkorban sedemikian rupa. Jadi kita tuh sering berkorban sebetulnya. Cuma tolong diklik. Seringkali kita nggak bertumbuh dengan baik kasih Kristus. Karena apa, saudara? Pengorbanan kita manusia dilakukan cuma untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan dan berpusat pada hal sementara. Saudara, saya mau katakan dulu, saudara. Pengen kaya, Tuhan tidak menentang karena Tuhan bilang berkat Tuhan menjadikan kaya. Mencapai sebuah jabatan, Tuhan nggak menentang. Anak-anak kita pintar, Tuhan nggak menentang. Tapi saudara, pengorbanan saudara bisa cuma buat ego, saudara. Sehingga saudara jadi sombong. Saudara jauh dari Tuhan. Nah sekarang kita masuk. Apa itu pengorbanan yang terbaik? Kita baca dulu sebuah ayat, saudara. Tuhan ingatkan ya, kalau kita udah terima Yesus, hidup kita tuh harusnya berubah, saudara. Dan dari mengerti ayat ini kita mengerti apa sih pengorbanan yang terbaik. Kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara. Dikatakan, kalau orang sudah hidup dalam Tuhan, hidupnya harus seperti ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Bila kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan bila kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Saudara, kalau kita sudah terima Yesus, hidup kita harusnya motivasi gini, saya hidup buat Tuhan. Sampai makanya waktu saudara meninggal dunia atau mati, saudara harus ditangisi. Jangan, aduh gue belum sempat minta maaf sama dia. Gue berantem sama dia. Kenangan terakhir orang yang ditinggalkan oleh saudara habis berantem dengan saudara. Ada contoh loh di Alkitab, saudara. Nanti saya mau tunjukkan. Betapa harusnya waktu kita meninggal, ada orang menangis mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk lakukan. Bahkan ada orang, saudara, sudah 2000 tahun meninggal, sampai hari ini hidupnya dipermuliakan, hidupnya mempermuliakan Tuhan dan dipromosikan sama Tuhan supaya setiap Injil diberitakan itu disampaikan. Kenapa, saudara? Sekarang kita lihat definisi. Kalau saudara mau belajar pengorbanan yang terbaik, tolong diklik. Pengorbanan yang terbaik, ya. Kalau kita saudara mau menghayati kasih Kristus, bisa tolong? Ya, yuk katakan sama-sama, baca dulu yang diberikan warna merah saja, saudara. 2, 3. Pengorbanan yang terbaik bertujuan memuliakan Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Pengorbanan yang terbaik bertujuan memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan pengorbanan yang terbaik, walaupun sebetulnya fokusnya tuh
hal yang kita lakukan sama, tapi fokusnya bisa beda, saudara. Kita bisa berfokus hanya apa keuntungan bagi kita. Ada orang tua gini, saudara, berkorban supaya anaknya sekolah yang terbaik. Supaya apa? Supaya waktu tua saya ada yang ngurusin. Kalau anak saya nggak pinter, nggak kaya, siapa yang ngurusin saya? Berarti kan egois tuh orang tua. Karena dia cuma pengen anaknya pintar supaya tua gue ada yang ngurusin. Maaf ya saudara kalau ada yang seperti gitu. Saya memperingatkan karena saudara mengasihi. Tapi saudara, nggak salah saudara bilang saya mau berjuang. Anak saya jadi yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak saya. Itu pengorbanan yang terbaik. Itu artinya saudara cinta Tuhan. Saudara mau dipercayakan kekayaan karena Tuhan mengatakan berkat Tuhan menjadikan saudara kaya. Tapi kalau buat diri sendiri, ya supaya saya bisa membanggakan diri dong. Gue orang kaya loh. Gue bisa punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, harta yang banyak, usaha yang besar. Tapi kita juga bisa akhirnya, karena kita udah cinta Tuhan, saya ingin dipercayakan kekayaan. Karena saya pengen jadi berkat. Bagaimana saya bisa jadi berkat kalau saya nggak dipercayakan kekayaan? Bagaimana saya bisa terlibat menggenapi ayat firman Tuhan? Ibadah yang sejati memperhatikan yatim piatu. Bagaimana saya bisa memperhatikan yatim piatu kalau saya nggak dipercayakan kekayaan? Bagaimana kalau nggak saya dipercaya kekayaan, saya bisa terlibat dalam pengembangan pekerjaan Tuhan di mana-mana? Beda kan saudara? Pengorbanan yang cuma buat diri sendiri. Apa untung? Saudara bahkan pelayanan pun. Kita bisa lakukan cuma buat diri sendiri. Saudara. Pernah ada MIK ya, saya masih ingat tuh khotbah pendeta, saudara. Pendeta tamu, saudara. Sampai sekarang saya nggak tahu saudara pelayan yang hadir itu, ini sebelum apa? Sebelum pandemi, berarti itu 2018-2019 saudara. Dia tuh ingatkan begini, kalau kita melakukan buat Tuhan, jadi bukan buat pelayan aja. Itu jangan buat ke depannya. Gue lakukan buat Tuhan supaya gue semakin diberkati ya, kaya ya, dijaga Tuhan. Kalau kita melakukan buat Tuhan, kita harus nengok ke belakang yang Tuhan udah kerjain. Karena Tuhan udah nyelamatin saya. Tuhan udah memastikan saya nggak luput dari kasih-Nya yang mulia. Ya setidaknya saya bisa belajar melayanilah. Melakukan sesuatu buat Tuhan lah, karena cinta itu terlalu besar. Saya sehat, saya bisa usaha, bisa kerja, bisa jadi seperti sekarang. Udah banyak kebaikan Tuhan. Saya lakukan, saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya nggak mikirin berkat. Itu bonus aja kalau Tuhan percayakan berkat. Itu pengorbanan yang terbaik. Itu orang yang mencintai Tuhan. Dia mau melakukannya bukan apa untungnya buat saya. Saudara, saya mau berikan contoh loh saudara. Bagaimana pengorbanan seperti ini. Klik selanjutnya. Itu pertama kisah Tabita. Saudara, kalau saudara baca lengkap karena singkatkan waktu saudara ya. Saudara, waktu dia meninggal, Petrus datang. Sampai akhirnya Petrus digerakkan untuk bangkitkan dia. Semua wanita yang pernah menikmati jahitan daripada karena kebaikan diberikan baju oleh Tabita ini, kan dia pekerjaan penjahit, dia bilang ini nih. Mereka nangisi akan kebaikan yang dilakukan oleh Tabita sebagai anak seorang yang cinta Tuhan. Saudara, yuk, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Saya mau mengajak saudara waktu saudara meninggal dunia, orang-orang menangisi karena apa saudara? Mengingat hidup saudara mempermuliakan nama Tuhan. Nah, satu lagi klik tolong. Saudara mungkin bilang, benar, tadi Pak Jan bilang loh ada seorang wanita yang udah meninggal 2000 tahun yang lampau, kan dia hidup di zaman Yesus saudara. Tapi dikatakan sampai hari ini, di mana saja Injil diberitakan, di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Saya baru ngeh sekarang saudara. Lagu yang kadang itu cuma nyanyi di rumah duka. Sebenarnya kalau nyanyi rumah duka itu saudara, lebih ngingetin yang hidup yang mati. Ya kalau udah kerjakan puji Tuhan, kalau belum kerjakan terlambat. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Tapi saudara, sebetulnya awalnya lagu ini apa saudara? Seperti wanita mengurapimu. Nanti kita nyanyikan saudara. Justru dia tuh wanita ini udah hidup betul-betul membuktikan. Sehingga
sampai kematiannya. Bahkan setelah 2000 tahun kematiannya, hari ini Tuhan gerakan saya khotbahin buat saudara-saudara. Harusnya kita seperti itu, saudara. Kalau kita melakukan pengorbanan yang terbaik. Makanya hari ini saudara, mengakhiri khotbah hari ini. Kalau saya ngomong mengakhiri bukan berarti udah mau akhir, saudara, tapi memang udah bagian terakhir. Kita mau lihat klik 2 tindakan nyata. Kalau saudara bilang, saya mau meresponi kasih Tuhan. Saya mau belajar pengorbanan yang terbaik. 2 tindakan nyata kalau orang mau belajar memberikan pengorbanan yang terbaik sebagai bukti cintanya sama Tuhan. Yang pertama, yuk kita katakan sama-sama. 2, 3. Pengorbanan karena mentaati kebenaran. Kalau saudara mau berikan pengorbanan yang terbaik, siap saudara untuk mentaati kebenaran. Karena gini saudara ya, saya digerakkan menulis ini ya, dan saya yakin dasar firmannya ada saudara. Kalau kita mau mentaati kebenaran, kita harus siap apa saudara? Boleh nggak katakan sama-sama kalimat selanjutnya? 2, 3. Mengalahkan kenyamanan, tetapi bukan menghapuskan kenyamanan untuk sepenuhnya taat. Maksud saya gini saudara, Tuhan nggak pernah anti yang namanya kenyamanan. Tuhan mau saudara juga alami kenyamanan dalam Tuhan. Tapi dari waktu ke waktu, kalau kita mau taat sama Tuhan, seringkali ujiannya, kamu mau ngalahkan kenyamanan kamu nggak? Kalau nggak bisa taat sama Tuhan. Sebentar lagi musim hujan, saudara. Kalau hujan dikit udah nggak bisa ibadah, bagaimana bilang punya pengorbanan yang terbaik? Baru hujan dikit, saudara. Ya, di sana sini aja terjadi. Hujan seringkali masih menjadi alasan buat yang males ibadah. Hujan, jadi makanya tadi gak bisa ibadah. Tapi begitu hujannya berhenti sebentar, bisa nongkrong di mall setengah hari, saudara. Saudara, yuk pengorbanan yang terbaik itu kita mulai lakukan ketika saya mau taati kebenaran Tuhan suruh apa. Mengampuni mudah, saudara? Enggak. Tapi apakah saudara bisa terhindar dari orang yang menyakiti saudara? Gak bisa. Nah, tapi bagaimana kalau orang yang menyakiti saudara itu supaya jangan lukanya terus nempel di saudara? Cara nyembuhin luka saudara mengampuni saudara. Itu mentaati kebenaran. Mengampuni itu bukan saya harus ulang berkata-kata saudara. Karena masih ada orang mengampuni enak, orang itu enggak saudara. Orang itu enggak dijamin berubah. Tapi orang itu juga tetap akan menanggung akibat dia dengan menyimpan kepahitan. Kan kalau dia nyakitin orang kan berarti ada yang gak beres dalam kehidupan dia. Saudara mengampuni buat kesembuhan luka. Makanya Tuhan saya bilang gini ayatnya saudara. Yuk kita baca sama-sama. Mari ingatin lagi, kenapa kita diajarkan pengorbanan. Baca yang warna merahnya saja saudara. 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kalau saudara mau ikut Tuhan dengan baik, meresponi cinta Tuhan, Yesus berikan pengorbanan terbaik lewat peristiwa salib. Kita juga belajar melakukan pengorbanan yang terbaik. Dan udah ada contohnya, udah ada buktinya loh saudara. Tolong diklik. 3 tokoh ini, tolong selanjutnya. Kita tahu saudara. Tapi saudara mungkin gak sadar. Mereka tuh betul-betul belajar taat loh, mengalahkan kenyamanan. Waktu Nuh bangun Batra, masih ingat gak ceritanya saudara? Bangunnya di mana? Di bukit saudara. Coba tanya di mana-mana saudara. Ada orang bangun perahu di bukit, kecuali dia pengen buat villa di bukit model perahu, atau lagi sedikit gak waras saudara. Gak ada orang bikin saudara. Kalau ke Batam tuh banyak galangan kapal, ya kan kita punya pelayanan di Batam saudara. Saya udah pergi ke daerah galangan kapal saudara. Itu semua dekat dengan pantai. Begitu selesai bisa turun ke air. Nuh suruh bangun di bukit dan dibilang apa lagi saudara? Siapkan karena ada hujan besar. Dia belum lihat kan saudara? Tolong kasih lihat. Dia dikasih tapi belum sesuatu yang belum lihat. Siap loh ada hujan besar. Selama berapa ratus hari. Untuk keselamatan. Saya belum lihat hujan besar. Saya nggak lihat butuh keluarga selamatkan. Dan bangun di bukit kan kesusahannya banyak saudara. Kayu yang mesti dibawa ke bukit dan lain sebagainya. Abraham. Waktu Tuhan janjikan, saya mau kasih negeri yang akan diwariskan kepada kamu. Pergi. Kalau saudara nggak tahu, hari ini saya kasih tahu. Waktu dia pergi, Tuhan suruh dia berangkat tanpa tahu dulu tempat yang dia tuju.
Sama kan saudara? Kita nggak pernah ya, kecuali kita lagi apa ya orang bilang, lagi bete di rumah gitu saudara ya. Kita keluar rumah mungkin, supaya nggak sumpek, saya keluar rumah lah. Nggak ada tujuan, bisa terjadi. Tapi secara umum, keluar rumah tuh punya tujuan. Dan Musa luar biasa saudara. Kenapa Musa dipakai Tuhan luar biasa? Dia tuh rela untuk melepaskan kenyamanan disebut sebagai anak putri Firaun. Keluarga Firaun tuh keluarga yang zaman itu tuh kerajaan terbesar di dunia. Dia tuh banyak kehormatan jadi anak putri Firaun. Tapi supaya menggenapi perintah Tuhan, mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Dia rela untuk melepaskan segala kehormatan disebut sebagai anak putri Firaun. Jadi memang kalau kita mau betul-betul mengasihi Tuhan ya, ada titik-titik waktu kita mau taati kebenaran. Saya nggak mau katakan selalu dan memang nggak selalu. Tapi Tuhan proses. Kita mau kalahkan nggak kenyamanan. Yang kedua, klik. Bagaimana saudara belajar bertindak untuk saya mau belajar pengorbanan terbaik. Kan saya percaya saudara semua mau belajar mengasihi Tuhan. Yang mau belajar mengasihi Tuhan katakan amin. Dan saudara mesti belajar pengorbanan yang terbaik. Satu, karena saya mau belajar taat kepada kebenaran. Kedua, kita katakan sama-sama. Dua, tiga, pengorbanan karena melayani Tuhan. Tapi saya mau ingatkan dulu ya, kata pelayanan itu seringkali dihubungkan dengan, oh itu di gereja ya. Sebetulnya yuk kita baca sama-sama, tapi menyingkatkan waktu saya nggak baca ya. Kalimat yang pertama, dua, tiga, apapun yang kita kerjakan adalah pelayanan kepada Tuhan. Saudara bekerja, saudara berusaha, saudara belajar sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, itu melayani Tuhan. Saudara jadi ibu rumah tangga, walaupun saudara cuma ibu rumah tangga, saudara melayani Tuhan. Tapi saudara, boleh baca yang warna merahnya. Dua, tiga, melayani Tuhan yang menyenangkan hatinya tidak dapat dipisahkan dengan kerelaan menyisikan. Hanya dapat dilakukan dengan baik bila disertai pengorbanan. Menyisikan apa saudara? Tenaga, waktu, dan uang. Saya terharu, Tuhan ingatkan semalam mendadak, saudara. Seorang yang bernama Susana Wesley. Tahu nggak saudara anaknya berapa? Yang pernah dengar? 19. Zaman sekarang nggak kita pernah dengar ya, anak 19, saudara. Tapi yang hidup cuma 9 akhirnya. Ya, saya nggak baca lengkap ceritanya, tapi 19. Yang hidup cuma 9, saudara. Saudara, dia keluarga yang pas-pasan. Hidup di zaman mesin cuci belum ada ya, microwave belum ada ya, kompor belum ada ya. Semua harus dikerjakan dengan tangan dan manual dan saudara primitif. Tapi saudara, semua anaknya cinta Tuhan. 2 anaknya menjadi orang yang berdampak besar buat pekerjaan Tuhan. Yang satu namanya John Wesley, dia menjadi penginjil yang banyak melakukan kebanggaan roh di mana-mana. Yang kedua, Charles Wesley katanya menciptakan lebih dari ribuan lagu yang sampai sekarang masih dipakai sebagai lagu himne di gereja, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia melihat mendidik anak tuh melayani Tuhan. Kalau nggak bakal, saudara. Dia komit loh tiap hari 1 jam untuk mendoakan semua anak-anaknya. Anak-anak doakan satu persatu. 1 jam untuk doain anaknya. Seminggu tiap anak tuh dapat giliran 1 jam. Jadi dalam 1 minggu itu setiap anak akan dapat giliran sekali 1 jam. Untuk apa? Untuk ditanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Makanya John Wesley bilang gini, saya tuh kenal Tuhan lebih karena mama saya daripada karena khotbah pendeta. Dan memang firman Tuhan bilang loh, yang pertama didik anak takut akan Tuhan tuh orang tua. Ingat orang tua, tugas gereja melengkapi. Tapi anak akan bertumbuh takut akan Tuhan, itu orang tua. Tapi kalau dia nggak punya semangat, besarin anak tuh pelayanan loh kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang anak tuh milik pusaka yang Tuhan percayakan. Kalau saudara punya anak, Tuhan tuh kasih pusaka buat saudara. Kalau saudara nggak mau membesarkan dalam jalan Tuhan dan melihat sebagai pelayanan, nggak bakal bisa, saudara. Kalau saudara nggak lihat pekerjaan sebagai pelayanan, usaha sebagai pelayanan, saudara bisa nggak mempermuliakan nama Tuhan karena pekerjaan atau pelayanan. Dan itu menuntut pengorbanan. Saudara, makanya kalau orang nggak bertumbuh ya dalam iman kepada Tuhan, dengar apalagi mau Natal, kita persembahannya lagi banyak, saudara. Ada persembahan Natal,
Apalagi Natalnya kita mau sewa gedung. Jadi over 50 juta dari biasanya. Budget kita tuh nggak naik sebetulnya saudara. Tapi kalau kita nggak mengerti, widih, mau gagah-gagahan, kita nggak ada pilihan saudara, kita nggak punya ruangan. Kita mesti sewa ruangannya, kita cari yang terdekat saudara. Supaya saudara gampang merayakan Natal. Ada pembangunan lagi, belum persembahan syukur mingguan, belum lagi ada pembangunan, belum lagi ada ya diakonia Pelmas. Tapi kalau kita mengerti, itu cinta saya luar biasa. Apa sih saya bisa kerjakan sekedar membalas kasih Tuhan dan dengan berkat yang Tuhan berikan. Kalau nggak punya hati mau melayani Tuhan saudara, apapun yang dikerjakan jadi berat. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, bekerja, berusaha, membesarkan anak, menjaga keutuhan rumah tangga, melayani gereja pun, semua akan terasa penuh dengan sukacita. Karena apa saudara? Kita melakukan untuk pelayanan kepada Tuhan. Makanya saya mau menutup dengan poin ini. Mungkin saudara bilang, aduh Pak John susah ya pengorbanan terbaik. Iya, nggak bisa dengan kuat gagah kita saudara. Makanya prinsipnya harus sama. Prinsipnya kasih karunia. Saya dan saudara nggak layak diselamatkan. Tapi karena kasih karunia Tuhan diselamatkan. Nah makanya Paulus ingatkan. Bagaimana bisa melakukan pengorbanan terbaik. Ya, yuk kita boleh baca sama-sama saudara. Jawabannya dulu saudara, baru ayatnya. Jawabannya dulu. 2, 3. Pengorbanan itu dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Saudara akan bisa memberikan pengorbanan yang terbaik karena saudara pengen responi cinta Tuhan kalau dengan kasih karunia Tuhan. Dan memang Paulus bilang, yuk kita baca sama-sama ayat terakhir. Pemain musik semua siap-siap boleh kembali. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku.